Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a wa ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha aitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kaum muslimin dan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar untuk kita semuanya, sehingga kita sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batinnya, dengan keimanan yang kuat, tidak tergoyahkan oleh puting beliung pun, dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat, tidak maksiat, syukur, tidak kufur. Kemudian senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalai sedikit pun darinya. Ini adalah kenikmatan terbesar yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yaitu nikmat iman dan nikmat istiqamah dalam keislaman. Iman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan peringatan ataupun sebuah nasihat bagi kita, orang-orang yang beriman, baik dia seorang mukmin ataupun mukminah. Di dalam surah At-Taubah ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Laki-laki yang mukmin dan laki-laki yang mukminat yang beriman, wa'duhum, sebagian mereka adalah awliya'u ba'din, pelindung, penolong bagi sebagian yang lain. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebagian kita itu adalah pelindung dan hendaknya saling tolong menolong dengan saudara mukmin yang lainnya. Kita menjadi mukmin bukanlah orang yang hidupnya sendirian, yang acuh tak acuh atau tidak peduli dengan saudaranya mukmin yang lain. Tetapi seorang mukmin hendaklah tahaba, saling mencintai di antara keduanya. Di mana tanda-tanda orang yang saling mencintai, maka dia adalah saling menolong. Tidak ada perbedaan apakah dia muslim Indonesia, muslim India ataupun yang lainnya, asalkan dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin, apapun bangsanya, apapun sukunya, maka dia adalah orang mukmin, yang dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwatun, bersaudara. Bahkan di dalam surah Al-Hujurat disebutkan seperti persaudaraan
saudara kandung. Ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kalbunyanil wahid, seperti bangunan yang satu, yashuddu ba'duha ba'dan, sebagian yang lain dia akan menguatkan terhadap sebagian yang lainnya. Atap, dia melindungi lantai, tiang, landar dan lain sebagainya agar tidak keropos sehingga kuat dan tahan lama serta awet. Demikian pula tiang, dia menopang bagian atap dan bagian-bagian yang lainnya supaya bisa dimanfaatkan, supaya dia bisa tertata dengan rapi dan kokoh. Itulah keberadaan seorang mukmin yang yashuddu ba'duha ba'dan, ataupun ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah pelindung, penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mereka menegakkan amar ma'ruf, yang otomatis ketika seseorang dia amar ma'ruf maka hendaklah dia menegakkan nahi mungkar. Dua hal yang berlawanan, mungkar dan ma'ruf, dan yang ma'ruf kita perintahkan, yang mungkar kita ajak orang lain, saudara kita, untuk meninggalkan. Sebagaimana bencinya kita terhadap sebuah kemungkaran, sebagaimana senangnya atau cintanya kita terhadap sebuah kebaikan pada diri kita, maka hendaknya pun dua hal tersebut juga berada pada saudara kita, dan itu adalah tanda-tanda cinta kepada saudaranya. Cintanya kepada saudaranya bagikan cintanya kepada dirinya sendiri. Yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sekiranya tidak tegak amar ma'ruf nahi mungkar, maka la yushikanallahu ayyu'adzibahum biha fid dunya, maka bisa jadi Allah, dan ini adalah lebih pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera menurunkan azabnya di dunia ini, yaitu bagi mereka yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Tiga hal lagi seorang mukmin setelah dialah ba'dum awliya ba'din, pelindung terhadap sebagian yang lain, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, maka yang berikutnya adalah menegakkan salat, di mana as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman kharabaha faqad kharabaddin. Barang siapa yang merobohkan salatnya, maka sebenarnya dia telah meruntuhkan agama dirinya sendiri. Maka bagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada kita, awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumal qiyamah salatu fa in qubilat qubila sa'iru amali. Bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya diterima, maka seluruh amalannya akan diterima dan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu adalah barometer dari seluruh amalannya. Kemudian menegakkan membayar zakat. Sebagaimana kita ketahui, zakat yang dimaksudkan di sini adalah zakat fitrah dan zakat mal, termasuk zakat profesi, pertanian, perdagangan, perbendaharaan, harta karun dan lain sebagainya yang telah memenuhi nisab, maka sungguh telah diwajibkan untuk berzakat. Di mana ketika seseorang dia tidak mengeluarkan zakat dari harta yang telah sampai pada nisab, maka sebenarnya dia telah memakan atau memasukkan api neraka ke dalam perutnya, karena itu adalah merupakan haknya para fakir miskin. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam sebuah ayatnya Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan seorang mukmin apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali mereka mendengar, memperhatikan, kemudian taat dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin yang mendapatkan rahmat. Innallaha azizun hakim.
Sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana dan tidak akan pernah salah ataupun luput di dalam memberikan ataupun menetapkan siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan rahmatnya ataupun orang-orang yang berhak untuk mendapatkan adabnya. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim.